sehingga apabila ada norma baru harusnya dibuat di dalam anggaran dasar. Anggaran dasar. Iya. Apakah boleh bertentangan dengan anggaran dasar? Berdasarkan pemahaman hukum kita bahwa ada tingkatan, maka tentu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga kemudian aturan yang lebih rendah dalam anggaran dasar rumah tangga tentu tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Apabila sudah diketahui bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar, tapi dilakukan berdasarkan anggaran rumah tangga dan kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, apakah itu dikatakan sebagai etikat baik? Ya tentu tidak etikat baik. Tidak ada etikat baik. Apakah itu artinya telah terjadi act of ignorance atau pengabaian terhadap suatu kesengajaan? Mungkin saja terjadi. Mungkin saja atau iya dengan terpenuhi. Ya, apabila kemudian pembiaran itu dibiarkan saja, tentu itu menurut pemahaman saya bisa dipastikan bahwa ada pembiaran. Telah terjadinya pembiaran atau act of ignorance. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Di dalam suatu kongres, acuannya di dalam kongres debat ini adalah tadi ART. Sehingga bahwa pertanyaannya apabila di dalam suatu pasal dalam ART ada perbedaan tafsir, dan merugikan salah satu pihak, ada yang merugikan sih, salah satu pihak. Tafsiran seperti apa yang menurut ahli yang seperti itu? Baik. Sebenarnya saya jelaskan yang mulia seperti yang tadi bahwa multitafsir itu terjadi adalah ketika para pihak tidak sepakat mengenai suatu hal tertentu yang ada di dalam frasa tersebut. Artinya adalah ada minimal terlebih pihak yang menafsirkan berbeda, tentu dalam kepentingan tersebut. Karena tadi konteks hukumnya adalah anggaran dasar rumah tangga merupakan kesepakatan, maka siagianya akan dia masuk para pihak. Tapi akan dia masuk para pihak itu ukuran akan sangat subjektif itu. Artinya akan ditanya maksud para pihak pada saat membuat perjanjian itu apa. Tapi ini harus ditanyakan seluruh pihak. Maka saya tadi mengatakan ukuran kemudian sifatnya objektif, di mana menurut saya adalah bahwa ketentuan bahwa berdasarkan KGS Pancasila perjanjian tidak hanya apa yang dijanjikan, tetapi juga mengikat menurut sifat perjanjian, menurut kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Maka kemudian tentu ketika berbicara mengukur objektif, ukuran objektifnya adalah yang tadi. Ya, sebenarnya menurut kebiasaan. Ya. Apakah kebiasaan itu harus seperti itu terus dengan adanya ada tafsiran dengan kebiasaan? Ya. Nah, di dalam satu kongres ini yang katanya yang sebelumnya harus 50+1 itu sudah dilakukan turun sebelum yang sekarang. Ya. Nah, apakah pada kongres 2018 ini terjadi tidak sesuai dengan kebiasaan? Tidak sesuai dengan artinya di pasal 14 kongres di poin 5 ayat D ini kan yang jadi permasalahan ini bahwa di sini terjadi multitafsir. Ya. Artinya apabila dalam kongres tidak sebagaimana dan seterusnya itu, ya menurut saksi ahli tadi mengatakan bisa ditafsirkan. Nah, dasar hukum yang penafsiran itu apa? Sejauh mana dia menafsirkan apabila ada suatu kerugian gitu? Ya, Bisa dulu ya dasarnya gimana? baik. Seperti saya katakan tadi bahwa penafsiran seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Penafsiran ada kalau itu dianggap sebagai perjanjian itu dia lebih khusus hak penafsiran. Kata-kata yang jelas maka tidak akan dikenakan penafsiran. Tapi kalau menurut tafsir akan termasuk para pihak dan lain. Namun demikian, sebagai orang hukum kita juga bisa menafsirkan berdasarkan metode penafsiran yang umum, misalnya sistematika, gramatika, historikal, sistematika dan lain, atau berdasarkan prinsip hukumnya, teks spesialis produk, generalis, teks produk dan lain. Sehingga dalam hal ini mungkin tentu akan menjadi kewenangan majelis untuk menentukan. Tetapi saat
satu ukuran yang kemudian digunakan dalam menghasilkan itu adalah kebiasaan yang berlaku. Menurut saya tidak jauh-jauh kebiasaan di luar dari kumpulan ini. Kebiasaan yang terbaru di 2007, 2015, 2010 dan kalau tidak salah yang kemudian disebutkan itu adalah kebiasaan yang kemudian menentukan bahwa 50+1. Artinya kemudian ukuran objektif yang dipakai untuk memberikan penafsiran apabila terjadi tafsir. Karena kalau kemudian tafsir itu akan diserahkan pada seorang tidak akan selesai, maka tentu ada ukuran objektif. Karena tadi dikatakan ukuran objektifnya itu adalah kebiasaan salah satunya. Maka lihatlah bagaimana kebiasaan itu muncul. Seperti saya jelaskan, kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan secara secara sadar dan dilakukan berulang-ulang. Jadi sadar dan dilakukan berulang-ulang. Kemudian apabila dia tidak dilakukan menimbulkan akibat hukum, misalnya tidak sahnya atau lain, maka kebiasaan itu akan bergeser menjadi hukum kebiasaan. Itu kalau antara dasarnya sama. Nah, makanya apabila selalu misalnya antara dasar itu berbeda, yang apakah itu merupakan suatu kebiasaan dengan antara dasar yang baru atau arti-arti yang baru? Tergantung apakah anggaran dasar itu yang baru menjelaskan masalah yang tadi kita diskusikan. Karena kalau kemudian anggarannya baru tapi tidak menyentuh perdebatan tadi, tentu tidak ada sama kemudian kita katakan bahwa ini anggaran dasar baru atau tidak. Misalnya katakan yang kita perdebatkan A, tapi yang berubah adalah B. Padahal harusnya kita harus memperjelas A itu apa. Jadi harus dilihat perubahan seperti apa. membuat keputusan baru, ya, berubah perubahan anggaran dasar, yang berbeda dengan tadi saya pernah sebut dengan kata kebiasaan, dengan anggaran dasar yang lalu. Perubahan anggaran dasar yang baru, apakah akan merubah berlakunya pada anggaran yang lama apabila mengatur hal yang sama? Baik, mengatur hal yang sama, yang baru berlaku. Kalau berdasarkan kebiasaan, ketika yang baru bisa yang baru, tentu yang baru akan digunakan. Itu yang menjadi kontroversial. Namun demikian, perlu tadi saya sempat jelaskan. Kedua, kalau setelah perubahan itu berupa penegasan terhadap anggaran dasar, ya, jadi konteksnya tidak dalam membuat anggaran dasar, tapi menegaskan sebuah anggaran dasar yang lama untuk diberlakukan pada momen yang baru atau yang sekarang, ya. Dia sudah diputuskan lama, tapi diberlakukan pada momen yang baru dan menganulir katakanlah tadi yang dianggap sebagai kebiasaan lama. Mana yang berlaku? Izin untuk menjelaskan ini. Anggaran dasar itu untuk diubah, maka kalau kita rujuk kepada perundang-undangan, dia adalah fundamental. Artinya, dia harus mekanisme dulu. Oke, katakanlah seluruhnya sudah lengkap mekanisme. Iya, tapi saya katakan, apa kalau mekanisme itu terpenuhi? Dia terpenuhi lengkap karena anggaran dasarnya sah dan sudah dapat memberikan iman. Bukan itu, Pak. Bisa disampaikan pada terpenuhi. Bukan itu, saya menjelaskan format kemudian menjelaskan. Saya menjelaskan supaya kita bisa. Saya katakan adalah begini. Kalau anggaran dasar sudah disahkan ke dalam Menteri Pembangunan, bukan berarti anggaran dasar itu tidak bermasalah. Itu yang mau saya katakan. Kenapa? Mungkin saja ada proses mekanisme yang kemudian terlampaui. Karena banyak kasus kemudian anggaran dasar dibatalkan kemudian karena misalnya harusnya bermasalah jelas. Oke. Yang saya mau katakan,
bahwa untuk memberlakukan anggaran dasar sebagai sesuatu yang mengikat, maka harus ada suatu rapat dulu. Di mana saya katakan tadi, kalau merujuk kepada ketentuan undang-undang